Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman investor semua. Selamat datang di podcast Gibey UGJ. Sebelumnya, perkenalkan saya Fikri Mubarok. Saya Najwa Tumpahati. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang sesuai dengan tema kita, yaitu cuan di pasar modal di masa resesi. Oke, di sebelah kami ini ada narasumber kita yaitu Kang Firman Hananto selaku Capital Market Konsultan Kantor Perwakilan Bursa Efek Jawa Barat. Kepada Kang Firman boleh disapa dulu Kang. Oke, halo sobat investor ya, terutama sobat investor di BJ ya. Perkenalkan saya Firman Ananto, saya adalah Capital Market Konsultan dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat. Nanti kita ngebahas seru-seruan ya dengan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia UGJ. Tentunya teman-teman nanti kita simak sampai akhir, oke? Oke, jangan lupa ya teman-teman pantengin terus di YouTube Tax Center dan Gibey UGJ. Oke Mas, kan tema kita kan ada resesinya gitu ya. Mungkin teman-teman investor juga udah tahu, udah sering dengar juga di berita tentang resesi itu. Nah, menurut Kang Firman itu apa sih resesi itu, Mas? Nah, resesi ya. Ini sebenarnya resesi itu adalah teori yang sudah lama gitu ya, teori di ekonomi yang sudah lama. Dari beberapa literatur yang saya baca gitu ya. Jadi resesi itu adalah di mana suatu negara yang memiliki atau sedang kondisinya itu GDP-nya sedang minus ya. GDP gross domestic produknya itu sedang minus gitu ya. Jadi tapi dengan catatan minusnya itu adalah secara dua kuartal berturut-turut ya. Kalau misalkan 3 bulan pertama misalkan GDP di suatu negara minus, terus GDP kuartal keduanya naik, nah itu belum dikategorikan sebagai resesi. Jadi resesi itu adalah kondisi GDP di suatu negara itu minus 2 kuartal secara berturut-turut. Nah itu adalah dikategorikan kenapa suatu negara mengalami kondisi resesi. Oke, jadi resesi itu adalah penurunan dari semua saham-saham bisa jadi juga ya Kang? Dampak dari Enggak. resesi. Kalau saham sih enggak. Kalau saham sih enggak. Jadi ini lebih ke as a whole GDP di suatu negara gitu ya. Kalau misalkan di GDP suatu negaranya memang minus 2 kuartal secara berturut-turut gitu ya, baik itu produk apapun gitu ya. Nah itu dikategorikan sebagai negaranya sedang mengalami resesi gitu. Oke. Nah, dari Kang Firman sendiri nih, dari pandangan bursa, untuk tahun ini kan banyak nih isu-isu tentang resesi. Nah, kenapa sih Kang ada orang-orang begitu yakin nih di masa sekarang ini tuh bisa terjadi resesi? Oke, ini kalau resesi kan untuk saat ini juga Pak Jokowi juga bilang ya, resesi itu sekarang saatnya resesi global apa di kita dihantui atau diiniin sama isu resesi global gitu ya. Bukan terjadi di Indonesia sebenarnya karena di Indonesia ini GDP-nya alhamdulillah gitu ya. Di tahun 2000 di kuartal 3, kuartal 4 gitu itu tidak mengalami GDP-nya tidak mengalami minus gitu ya, malah bertumbuh dari 5,4 di kuartal ketiga, di kuartal keempatnya itu naik menjadi 5,72% gitu ya. Itu artinya kondisi di Indonesia tidak eh, mengalami resesi gitu ya. Nah, kita lihat nih ya di tahun 2023 ini di kuartal pertama GDP kita gimana nih? Apakah memang turun tapi nggak sampai minus gitu ya? Kalau nggak sampai minus itu belum dikategori, misalkan gini ya, turun berturut-turut tapi nggak sampai kondisi minus itu juga bukan dikategorikan sebagai resesi ya. Jadi intinya kuncinya resesi itu adalah GDP di suatu negara minus ya secara 2 kuartal berturut-turut. Tapi kalau misalkan turun tapi nilainya masih positif itu belum dikategorikan sebagai resesi. Nah, sebenarnya apa saja sih gitu ya yang mengakibatkan ya resesi global ini gitu ya. Nah, yang pertama itu ditenggarai oleh yang namanya COVID-19 gitu ya. COVID-19 memaksa seluruh negara gitu ya, masyarakatnya berdiam diri sehingga ekonominya nggak berputar gitu ya. Berputar sih karena kan memang segala jenis bahan pokok segala macam juga kan harus benar-benar tersalurkan gitu ya. Nah, dengan adanya keterbatasan ruang gerak gitu ya masyarakatnya, usahanya, sehingga gitu ya ekonomi di seluruh negara pun mengalami down gitu ya. Nah, itu terjadi di tahun 2020 tuh Mas Fikri, Mbak Najla gitu ya. Nah, di tahun 2021
masih ada ada apa namanya, semua negara memiliki policy gitu ya, mulainya menerapkan masker, terus terbatasnya jarak antara orang gitu ya, boleh berkumpul tetapi dibatasin gitu ya, terus ada slogan 5M gitu ya kalau 5M. misalnya di Indonesia gitu. Di beberapa negara juga memiliki kebijakan-kebijakan seperti itu gitu. Benernya nih Kang, di masa sekarang itu kan banyak nih ketakutan-ketakutan dari para investor atau baik investor pemula atau termasuk kita sendiri nih mahasiswa. Nah, tentang resesi ini di tahun ini gitu kan. Nah, sebenarnya sih kenapa sih bisa terjadinya resesi itu Kang? Nah, penyebab-penyebabnya sebenarnya gitu ada beberapa nih yang saya ingin sampaikan gitu ya. Ini berdasarkan literatur sama pemberitaan-pemberitaan ya teman-teman tentunya ya. Berikut juga analisa-analisa saya gitu ya. Yang pertama itu kenapa terjadinya resesi gitu ya. Yang pertama itu adalah adanya COVID-19 gitu ya. Di tahun 2020 kemarin gitu ya. Seluruh negara dipaksa untuk membatasi ruang gerak masyarakatnya gitu ya, sehingga orang-orang nggak bisa melakukan usaha gitu ya, nggak bisa melakukan jual transaksi yang lainnya gitu ya. Eh, jadi dengan keterbatasan ruang gerak, ekonomi di suatu negara otomatis akan terhambat gitu kan ya. Ada yang mungkin sampai down, GDP-nya sampai turun gitu ya, sampai minus bahkan gitu ya. Nah, eh, jadi COVID itu memang selama 3 tahun terakhir ini kita rasakan gitu ya, hampir kurang lebih 3 tahun ini kita rasakan, emang memberikan dampak yang besar banget, yang menimbulkan resesi itu terjadi gitu ya. Terus yang kedua, adanya perang Rusia Ukraina yang mungkin sampai saat ini juga masih berlangsung ya gitu ya. Nah, perang Rusia Ukraina ini menyebabkan barang komoditas gitu ya dan sumber energi di Eropa ini naik, Mas Fikri gitu ya. Jadi banyak yang memang terdampak dari adanya perang Rusia Ukraina ini. Nah, terus yang ketiga itu karena tadi ya ada terjadinya perang Rusia Ukraina, geopolitik gitu ya, sehingga itu juga menghambat dari rantai pasokan, Mas Fikri gitu ya, harusnya bisa masuk tapi karena perang Rusia Ukraina akhirnya terhambat gitu ya. Terbengkalai ya Kang. Betul. Nah, terus yang keempat, karena tadi ada COVID gitu ya, terus adanya perang Rusia Ukraina, sehingga terjadinya kenaikan harga barang secara terus-menerus nih Mas Fikri gitu ya. Ya, yang mengakibatkan nilai mata uang di Iya. negara-negaranya mengalami penurunan atau yang Oke, bisa kita sebut inflasi. inflasi. Nah, karena adanya inflasi itu gitu ya, di beberapa negara nih, contohnya misalkan katakanlah seperti Amerika gitu ya, terus Inggris gitu kan ya, atau di beberapa belahan negara Eropa lainnya juga sekarang sedang mengalami krisis gitu ya, Mas Fikri ya, sedang mengalami inflasi yang berat gitu ya. Nah, terus alasan kenapa terjadinya resesi yang kelima itu adanya kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed gitu ya. Nah, The Fed menaikkan suku bunga itu akan mempengaruhi negara-negara di sekitarnya ya, terutama Eropa gitu ya. Itu juga ikut-ikutan nih bank sentralnya menaikkan suku bunga. Nah, sebenarnya dampak apa sih gitu ya dari kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral di beberapa negara gitu ya. Ya, satu, pertama ketika dinaikin suku bunga otomatis perbankan di sana harus naikin suku bunganya. Nah, bagi masyarakat gitu ya, dampak yang paling terasa itu adalah ketika masyarakat mendapatkan rumahnya tuh dari KPR atau cicilan gitu ya. Nah, itu akan sangat dirasakan sekali. Makanya kemarin ketika Amerika lagi naikin sukunya berkali-kali gitu ya, banyak masyarakat di sana yang homeless jadinya, nggak punya rumah karena nggak sanggup untuk bayar cicilannya gitu ya. Tapi ada manfaatnya Mas Fikri ketika bank sentralnya naikin suku bunga. Apa manfaatnya? Itu adalah selain bisa menekan lajurnya inflasi, tetapi dia punya kenaikan atau growth GDP-nya naik, walaupun misalkan lambat, teman-teman. Ya, jadi kebijakan bank sentral naikin suku bunga itu ya, salah satunya tujuannya adalah untuk menekan inflasi gitu ya, dan supaya GDP-nya nggak terlalu merosot, walaupun misalkan growth-nya atau bertumbuhnya
lambat gitu sih Mas Fikri. Tadi kenapa bisa terjadi itu karena ada COVID, terus tadi The Fed ngeluarin suku bunga gitu dan Hmm, iya. lain-lain gitu ya Mas ya. Iya, betul. perang Terus Rusia juga iya mungkin. perang Rusia. Nah, terus dampaknya buat kita sebagai investor, terus sebagai perusahaan juga kira-kira tuh dampaknya apa, Kang? Oke, ada 4 ya yang saya dapat ini dampak dari resesi gitu ya. Yang pertama adanya PHK gitu ya. Mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini terganggu oleh COVID gitu ya. Apa namanya, ada perang Rusia Ukraina, apa namanya, The Fed naikin suku bunga. Kan kalau yang namanya usaha kan dapetin uangnya mungkin ada yang dari Iya, perbankan gitu ya. Jadi peminjaman betul dari pinjaman utang. dari perbankan gitu kan ya. Nah, sehingga eh, cara untuk suatu perusahaan untuk survive, untuk sustain di dunia usaha gitu ya, untuk efisiensi dari segi apa namanya cost biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah salah satunya mem-PHK-kan karyawannya gitu kan ya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah ngelihat ya, sobat investor juga pernah ngelihat atau pernah membaca berita bahwa Twitter sudah apa namanya mem-PHK-kan dalam jumlah besar Iya, itu gitu kan ya. berita hangat sih Bang. Ya, berita Hot yang banget. cukup hot ya. Iya. Nah, terus Google juga gitu ya. Google juga apa namanya kemarin-kemarin ini mem-PHK-kan karyawannya gitu ya. Terus selanjutnya di dunia otomotif pun ini berdampak banget gitu ya. Banyak karyawan-karyawan juga yang di-PHK-kan gitu ya. Terus yang kedua tentunya ada kenaikan dari bahan pokok gitu ya. Nah, dengan adanya kenaikan bahan pokok sehingga ini jadi alasan yang ketiga ya, sehingga tingkat angka kemiskinan di suatu negara ini akan mengalami kenaikan. Meningkat ya Kang. Ya, akan meningkat gitu ya. Nah, karena daya belinya kan nggak sanggup gitu ya. Dan terutama untuk terjadinya resesi ini mungkin ada kaitannya dengan perang Rusia Ukraina juga ya. Itu adanya kenaikan dari sumber energi, Mas Fikri. Berarti bensin termasuk ya Iya, energi. iya. Jadi energi itu selain bahan bakar minyak gitu ya, juga ada bahan bakar yang lainnya seperti batu bara toh gitu kan ya. Batu bara juga sebagai sumber energi. Kalau di Eropa sana batu baranya ya, negara-negara di sana di Eropa sana itu sangat memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi, energi listrik, energi penghangat misalkan kayak kemarin waktu Eropa mengalami musim dingin gitu ya. Batu baranya itu dijadikan sebagai alat bakar buat menghangatkan apa namanya ruangannya gitu Mas Fikri. Oke. Oke, berarti untuk dampak-dampaknya ternyata banyak juga ya Kang. Iya, Memang ini memang jadi isu yang sangat hangat banget sih di tahun ini, resesi ini. Kerasa Jadi banget juga ya iya, dampaknya. jadi buat teman-teman investor nih sekarang udah tahu kan dampak apa saja sih. Jadi buat teman-teman investor ini jangan lupa jaga-jaga juga buat tahun ini, baik tahun ini atau tahun depan untuk di masa isu resesi ini. Nah, untuk resesi global ini nih Kang, apakah mempengaruhi Kang untuk pasar modal di Indonesia ini? nah resesi ya. Jadi terutama justru malah yang namanya Indonesia bukan diuntungkan nih. Jadi kayak tadi ya geopolitik perang Rusia Ukraina itu mengakibatkan harga sumber energi naik gitu kan ya. Nah, sumber energi yang dimanfaatkan oleh negara Eropa yang paling terbesarnya itu salah satunya ada di batu bara. Nah, mungkin teman sobat investor juga tahu ya bahwa negara Indonesia juga adalah negara penghasil batu bara terbesar gitu ya. Nah, sehingga justru Indonesia diuntungkan dari sisi kebutuhan batu baranya gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan tercatat yang memang apa main bisnisnya itu ada di batu bara gitu ya. Sehingga mungkin kemarin di tahun 2022 gitu ya, harga saham di apa Sektor. namanya di sektor mining atau khususnya di batu bara gitu ya, baik itu apa namanya produksi batu baranya, terus misalkan katakanlah jasa angkutnya gitu ya, itu mengalami kenaikan gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya hikmah gitu ya dari adanya resesi di global gitu loh Mas Yuki buat di Indonesia. Nah,
Dengan kata lain, sebenarnya memang nggak semua sektor yang mengalami penurunan gitu ya di Mm-mm. resesi ini, tapi ada beberapa sektor juga yang Yang diuntungkan diuntungkan. Ya, gitu. mungkin contoh sederhananya kayak COVID ya, Kang. Misalkan Ya, sektor kesehatan pas COVID kan naik. Nah, betul. sektor untuk apa namanya? Retail, untuk industri yang lain mungkin turun Iya, gitu. karena memang Mm-mm. apa namanya kita dibatasi ruang geraknya ya. Retail Mm-mm. yang biasanya setiap harinya ramai Mm-mm. didatengin sama Mm-mm. konsumen Mm-mm. malah Mm-mm. karena ada keterbatasan ruang gerak akhirnya malah cenderung sepi nih tokonya gitu ya. Mm-mm. Gitu sih Mas Fikri. Kan udah ngebahas nih pengaruh resesi di pasar modal. Ada sektor yang mengalami kenaikan, ada sektor juga yang mengalami penurunan nih. Hmm. Nah, terus kita sebagai investor pemula, ya baik saya ataupun teman-teman yang di rumah, itu gimana tuh Kang cara ngatasin ketakutan untuk berinvestasi di masa isu resesi ini? Oke, ini mungkin saya coba informasiin ya supaya teman-teman punya ada ketenangan lah sedikit gitu ya. Mm-mm. Yang pertama mungkin kita harus lihat ya bahwa GDP kita di kuartal terakhir, kuartal 4 tahun 2022 itu mengalami kenaikan sebesar 5,72 yang sebelumnya di kuartal 3 itu di 5,44 gitu ya. Nah, eh, itu yang perlu kita perhatikan gitu ya. Terus yang kedua banyak beberapa pakar ekonomi pun bilang bahwa untuk di tahun 2023 ini sepertinya Indonesia masih solid gitu ya dari segi kebijakan-kebijakannya gitu ya, sehingga mudah-mudahan kita berdoa aja bersama-sama gitu ya GDP kita nggak sampai minus gitu ya, Mm-mm. kita tekan ya nggak apa-apa walaupun turun tapi nggak sampai minus gitu ya, karena yang dikhawatirkan tadi kalau misalkan resesi apa namanya GDP-nya sudah minus di kuartal pertama, kuartal keduanya minus lagi ya maka itu sudah dikategorikan resesi gitu ya, karena dampaknya gede banget ya, selain PHK, kenaikan bahan pokok dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di global juga, terutama di Amerika dan Eropa gitu ya, saat ini tuh memang apa namanya sedang resesi, apalagi di Amerika ya teman-teman ya. Nah, eh, ya walaupun misalkan secara indikator di Eropa mengalami perlambatan dari segi GDP-nya gitu ya, tapi sebenarnya ekonomi sudah berantakan di sana gitu ya. Makanya pemerintah di sana sekarang sedang menyusun gitu ya kebijakan-kebijakan supaya enggak terlalu berantakan gitu Mas Fikri. Nah, itu yang kedua gitu ya. Nah, terus mungkin saya sedikit menginformasikan mengenai highlight-highlight ya yang ada kaitannya dengan pasar modal gitu ya. Mm-mm. Eh, Khususnya ini saya membahas tentang masalah ekonomi gitu ya. Yang pertama tadi ya GDP kita naik gitu kan ya. Terus yang kedua tingkat inflasi pun menunjukkan di angka 5,71% gitu ya, year on year ya. Nah terus alasan yang ketiga itu apa namanya currency ya terhadap dari currency dari rupiah ke dolar itu di minus 8,45% di year to date-nya, yaitu sebesar di kisaran di 15.500-an gitu ya. Nah, Oke. eh, apa namanya alasan yang keempat BI rate gitu ya, apa namanya di kita walaupun beberapa kali bank sentral di Amerika, bank sentral di Eropa naikin suku bunga, tapi BI rate apa namanya Bank Indonesia kita gitu ya, itu Bank Sentralnya Indonesia gitu ya, yaitu Bank Indonesia itu BI rate-nya sekarang itu di 4,75% gitu ya. Kalau misalnya secara hitungan kan baru satu kali nih gitu kan ya naikin suku bunganya. Terus yang kelima ini eh, terjadinya peningkatan neraca kita nih gitu ya, neraca perdagangan kita di Januari sampai dengan September tahun 2021 kemarin, neraca perdagangan kita itu adalah sebesar 25,10 billion US dollar gitu ya. Nah, yang alasan yang keenam itu neraca transaksi di kuartal 2 itu di tahun 2022 itu kita positif ya sebesar 1,14% dari GDP, dan kalau misalnya kita bandingkan di apa kuartal 2 di tahun 2021 waktu itu gitu ya, itu neraca transaksi kita di minus 0,67%. Itu artinya neraca transaksi kita tumbuh positif Mas Fikri. Nah, terus alasan yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah cadangan devisa kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu sebesar 130,20 billion US dollar. Itu artinya defisit kita masih kuat gitu ya, walaupun misalkan memang mengalami sedikit
penurunan karena adanya terjadinya COVID kemarin, dan tahun 2021 juga kan pemerintah, atau 2022 juga kan pemerintah masih memberikan fasilitas-fasilitas kesehatannya ya, seperti misalkan katakanlah ada masyarakat yang positif COVID gitu kan ya, apa namanya, dia tinggal masuk dan keluarnya juga gratis gitu ya, nggak bayar gitu. Terus vaksin juga ya, kan, yang booster itu ya kan. vaksin mulai dari vaksin pertama, kedua, booster 1, Booster booster 2 2. gitu kan ya, sampai saat ini juga kan pemerintah masih menyediakannya secara cuma-cuma alias gratis gitu. Itu kenapa apa namanya, Indonesia sedikit mengambil dari divisanya gitu sih Mas Fikri. Berarti nggak perlu takut ya, Kang, Ya, investor untuk pada dasarnya gini, kalau ngelihat dari alasan-alasan atau informasi yang barusan saya sampaikan, jadi investor pemula itu atau investor teman-teman nih gitu ya, nggak perlu takut gitu ya dengan ancaman resesi, tapi harus waspada gitu ya. Iya. Kata Pak Presiden Gitu ya, ya. betul. Kata Iya. Pak Presiden Jokowi juga kan, Iya. Pak Presiden nggak menakut-nakutin, tapi inilah yang terjadi. Iya. Di beberapa belahan negara sedang mengalami resesi gitu ya. Resesi global ini memang sampai saat ini Indonesia tidak apa namanya, belum gitu ya. Nah, tapi ini kita harus waspadai karena dampaknya gede banget. Itu PHK kan akhirnya banyak yang di PHK, akhirnya untuk daya belinya juga menurun. Angka kemiskinan akan meningkat gitu. Akhirnya kayak gitulah. Jadi dampaknya memang cukup perlu kita ya, menakutkan, dan memang harus kita waspadai. Jadi bukan teman-teman tenang terus berleha-leha nggak punya aksi buat negara ya. Tapi teman-teman harus waspada mengenai adanya resesi ini gitu. Bisa terjadi kalau misalkan memang apa namanya, kan negara itu berdiri karena masyarakatnya gitu ya. Kalau misalkan masyarakatnya nggak ngedukung pemerintah gitu kan ya, ya mungkin apa namanya, kemungkinan itu bisa terjadi gitu loh Mas Fikri dan Mbak Najla. Oke. Nah, untuk isu resesi global ini nih Kang. Misalkan kita investor pemula atau misalkan trader yang masih belajar nih. Menurut Kang Firman itu kita lebih baik trading sekarang atau wait and see dulu? Nah, oke. Pertanyaan yang cukup Iya. menurut saya untuk kondisi saat ini karena banyak sentimen negatif gitu kan ya, baiknya sih teman-teman perlu menghitung ulang portofolionya sudah berapa gitu kan ya, terus lihat sektornya ada di mana saja, apa saja sih yang kira-kira sektor yang teman-teman bisa pilih yang mungkin yang ngerasain dampaknya itu sedikit dari adanya resesi gitu ya. Nah, terus teman-teman juga bisa menggunakan portofolionya dengan persentase gitu ya. Yang pertama mungkin teman-teman bisa menyiapkan cash investasinya gitu ya sebesar 50% gitu ya. Terus 25%-nya mungkin apa namanya, bisa di saham gitu kan ya. Dan tentunya pilihan sahamnya yang memang yang tadi ya Mas Fikri ya, di sektor yang memang walaupun ada dampak dari resesi tapi sedikit gitu ya. Gitu ya juga. Nah, terus yang ke 25%-nya lagi mungkin kita investasikan di instrumen investasi yang memiliki apa namanya, risiko yang lebih rendah daripada di saham gitu ya. Karena kan teman-teman tahu ya bahwa investasi di saham karena punya potensi keuntungan yang tinggi, maka itu juga akan diikuti oleh resiko yang tinggi juga gitu. Nah, berarti untuk di masa resesi ini nih Mas, produk investasi apa yang kira-kira cocok gitu untuk kita investasiin? Obligasi kah atau reksadana kah? Oke, nah betul sekali ya. Jadi kan kalau kita lihat gitu ya, obligasi dan reksadana, kita ngomongnya obligasi pemerintah ya. Nah, obligasi dan reksadana itu adalah apa namanya, memiliki profil atau tingkat risiko yang lebih rendah ketimbang investasi di saham. Itu juga bisa jadi bakal pilihan teman-teman gitu ya untuk melakukan diversifikasi nih Mas Fikri dan Mbak Najla ya. Jadi selain di saham, teman-teman juga bisa menginvestasikan dananya di instrumen di obligasi negara misalkan gitu ya, baik itu obligasi retail Indonesia ORI ya, ataupun di sukuknya gitu ya. Betul. Nah, terus
teman-teman juga bisa investasinya di reksadana, dan itu pun kan keduanya adalah investasi, keduanya itu adalah investasi yang produknya berasal dari pasar modal gitu ya. Tentunya produk pasar modal gitu ya itu diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi ada lembaga yang mengawasinya gitu loh Mbak Najla gitu ya. Jadi itu teman-teman bisa jadi bakal pilihan. Jadi jangan jangan berani-berani teman-teman menginvestasikan dananya yang mungkin sama entitas yang mungkin belum ada kejelasan gitu belum ya. jelas ya, Itu Kang. justru malah resikonya semakin tinggi gitu loh. Gitu. Jadi kita pilih resiko-resiko instrumen-instrumen investasi yang memang sudah jelas, sudah ada pengawasnya gitu ya. Udah ada pengawasannya gitu ya. Terus sama yang terutama sih yang memiliki tingkat resiko yang lebih rendah daripada saham. Gitu sih Mbak Najla. Gitu. Dan kalau misalkan perekonomian sudah terlihat mulai membaik gitu ya, kalau misalkan maksudnya perekonomian di negara yang lain sudah melihat membaik, kita boleh lanjutin atau naikin investasinya di saham lagi gitu sih Mbak Najwa. Ini menurut saya gitu ya. Karena momennya kan pas banget ya, Indonesia tuh, pemerintah Indonesia akhir-akhir ini tuh sering ngeluarin surat berharga negara gitu. Terus kan ORI yang tadi sempat disebutin. Betul. Intinya don't put your eggs in one basket. Bener. Oke. Nah, gini nih Kang, untuk yang terakhir ini ya. Nah, jadi ada nggak sih dari Kang Firman saran maksudnya buat mahasiswa atau para investor yang masih di bangku kuliah atau masih mereka yang siswa-siswi kelas 12 kan udah punya KTP, mungkin dia punya akun. Nah, ada saran nggak nih di masa isu resesi global ini untuk menghadapinya gimana nih buat kita-kitaan yang notabene masih belajar nih. Oke. Gini, teman-teman. Yang pertama, isu apapun itu gitu ya, termasuk isu resesi ini, resesi global ini gitu ya. Yang pertama tetap tenang gitu ya, karena kalau misalnya kita tenang berarti kita akan bijak untuk melakukan suatu perbuatan gitu ya Mas Fikri, atau melakukan aksinya gitu ya. Karena dengan pikiran tenang otomatis kita sudah mempertimbangkan nih baik dan buruknya. Kalau misalkan kita panik, terburu-buru gitu kan ya, pasti jalan keluarnya itu pasti akan mengambil jalan pintas dan memang tidak akan mempertimbangkan dari sisi hal ya gitu kan ya. Nah, terus terutama yang kedua itu adalah kita harus update berita gitu ya, karena di era informasi ini gitu ya, teman-teman sangat mudah banget gitu ya untuk mendapatkan informasi ya, berita-berita baik itu di dalam negeri ataupun luar negeri. Teman-teman harus tetap update berita-beritanya. Karena kenapa? Karena kalau ngomongin pasar modal gitu ya, pasti ada kaitannya dengan berita-berita baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu ya. Baik itu beritanya mengenai kesehatan gitu ya. Covid kemarin akhirnya memaksa mengkoreksi indeks harga saham gabungan kita gitu ya, walaupun misalkan cuma sebentar ya Mas Fikri, kita kembali lagi dari dari 3.900 nih pas pada saat jatuhnya gitu, naik laginya juga nggak lama gitu. Nah, terus teman-teman sih perlu bijak juga gitu ya ketika mau mengambil keputusan gitu ya. Jangan sampai terburu-buru gitu ya. Terus teman-teman tetap upgrade diri gitu ya dengan knowledge ya. Banyak banget sekarang dapetin ilmunya ya. Caranya banyak banget, entah dari YouTube, TikTok gitu ya. Kalau misalkan teman-teman malas baca gitu ya. Ataupun misalkan teman-teman juga kalau misalkan senangnya baca, bisa baca juga di beberapa artikel-artikel yang memang bisa menjadikan pertimbangan teman-teman untuk melakukan investasi gitu. Jadi belajar dulu ya. Betul, belajar dulu, upgrade diri dengan berita gitu ya. Jadi jangan sampai keputus. Oke, terakhir nih ya Kang Firman, closing statement nih buat teman-teman di rumah yang lagi nonton gitu, sama teman-teman yang lain. Iya, para investor juga yang mungkin lihat sekarang lagi lihat nih atau lagi waspada tentang isu resesi global ini nih Kang. Oke, yang pertama tadi ya, saya sudah singgung juga, tetap tenang teman-teman gitu ya. Tetap tenang dengan kondisi yang ada di sekitar kita, tapi kita juga harus peka gitu ya. Peka kenapa? Karena kalau misalnya kita peka, otomatis kita akan memikirkan bagaimana caranya agar kondisi-kondisi di sekitar kita yang mengakibatkan berdampak buruk ke kita itu bisa tidak terjadi gitu ya.
Terus teman-teman juga harus tetap update berita, upgrade knowledge teman-teman gitu ya. Nggak cuma hanya berdiam diri aja ya, karena yang namanya keuntungan atau uang gitu ya itu nggak akan datang sendiri kepada kita gitu ya. Kita harus ada effort buat menjemputnya gitu loh Mas Fikri. Nah, terus dan yang terakhir teman-teman ya selalu update beritanya ya, karena berita-berita di luaran sana juga akan mempengaruhi kita terutama gitu dan negara kita nih teman-teman. Gitu Mbak Najla. Iya. Oke. Oke. Gimana teman-teman, bermanfaat banget kan podcast kali ini. Iya. Jadi kita dapat banyak banget ilmu ya Mas Fikri Iya, ya. kali di podcast kali ini kita bisa tahu nih harus bagaimana untuk menghadapi isu resesi global ini gitu. Oke, jadi kesimpulannya buat teman-teman investor yang masih takut atau misalkan masih beranggapan punya asumsi-asumsi yang negatif tentang resesi global ini, jangan takut. Presiden kita sendiri pernah bilang dia nggak menakut-nakutin, tapi kita harus waspada tentang resesi global ini. Oke, mungkin itu closing statement dari Kang Firman buat sobat investor semua. Jangan lupa like dan komen dan subscribe channel kita yaitu Tax Center dan Gibay UGJ agar kita selalu semangat membuat konten selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Maju terus pasar modal Indonesia.